1750 Kesultanan Banten dikudeta oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Namanya Ratu Syarifah Fatimah. Wanita cantik dihadiahkan kepada Sultan untuk menjadi salah satu istri Sultan Zainul Arifin. Walaupun Sultan Banten ahli tapa, ahli tasawuf, kalau melihat cewek cantik ya sama saja. Akhirnya wanita Arab ini diambil oleh Sultan Zainul Arifin sebagai salah satu istri Sultan. Namun apa yang terjadi saudara, ternyata dia mempunyai agenda untuk menguasai Kesultanan Banten dengan Belanda. Sultan diracun, cuma hicip ripakinya kuat, tidak mati. Tapi Sultan kemudian sakit, sabotase. Sultan sakit, kekuasaan Banten dikuasai. Siapa yang marah? Orang Cipondo. Siapa namanya? Kiai Tapa. Kiai Tapa orang Cipondo. Sekarang masuknya Pinang. Dulu Cipondo, Pinang itu anak buah Cipondo. Pemekaran dia dari Cipondo. Betul nggak? Jangan macam-macam orang Pinang sama orang Cipondo. Kang Apipi, jangan macam-macam orang Cipondo. Maka Kiai Tapa rapat di Gunung Munara, Bogor, undang seluruh keturunan Sultan Banten dan Sultan Cirebon yang belum dikuasai oleh Belanda. Tidak bisa dibiarkan orang asing menguasai Kesultanan Banten. Berkumpullah di Gunung Munara Kiai Tapa, Tubagus Buang, Tubagus Akhir dari Tanara, dan beberapa orang-orang pentolan yang siap menyerang Kesultanan Banten yang telah dikuasai Belanda. Siapa panglimanya? Dua panglima besar Banten, Tubagus Buang dan Kiai Tapa, asli orang Cipondo. Kalau ente pengen tahu bangsa, maka terjadilah musim berang peting berang. Apa itu istilahnya? Pokoknya istilahnya malam gelap siang gelap. Kenapa? Karena Belanda membuat peraturan seluruh Batavia yang dikuasainya, juga Tangerang, tidak boleh ada orang yang keluar dari rumah membantu perjuangan Kiai Tapa dan Tubagus Buang. Karawaci diobrak-abrik oleh Belanda. Kenapa? Karena ada santri Karawaci yang bernama Edor Dilaga yang ikut dalam pemberontakan melawan Ratu Syarifah Fatimah dan Belanda. Siapa pengasuhnya di Karawacai itu? Pengasuhnya adalah Raden Sera, asli orang Tangerang. Diajari ilmu agama, diajari ilmu pencak, diajari ilmu kanuragan. Maka santri-santri menjelma bukan hanya sebagai orang yang faqih dalam agama, tetapi orang yang siap berjuang mempertahankan bangsa dan negara. Akhirnya perjuangan Kiai Tapa dan Tubagus Buang berhasil. Ada nggak yang ada kabelnya? Kabel nih. Akhirnya pasukan Kiai Tapa dan pasukan Tubagus Buang dapat menekan Belanda dan
akhirnya Syarifah Fatimah dan seluruh begundal-begundalnya diusir dari bumi Banten ini. Itu dulu. Maka terus orang-orang Cipondoh terkenal orang yang pemberani. Digondrong, ada mat hitam, rambutnya gondrong. Tadi saya lihat dia hadir di sini. Ada duduk dekat saya. Si gondrong dari gondrong. Bukan macam-macam orang gondrong. Emang jawara-jawara teri tidak, saudara. Sejarah membuktikan Kesultanan Banten yang begitu besar tidak bisa dipisahkan dari perjuangan orang-orang Cipondoh. Dan ini yang harus diketahui oleh anak-anak muda Cipondoh. Jangan cuma baca WA dan Facebook, baca buku-buku sejarah Kesultanan Banten dan kearyaan Tangerang agar kita melek tentang sejarah. Orang yang tahu akan sejarah, dia punya kaca benggala untuk menatap masa depan dengan apa yang sudah dijalani oleh kakek-kakek kita. Kita bukan keturunan kucing-kucing garong. Kita adalah keturunan leluhur-leluhur kita, orang Cipondoh, orang Tangerang, orang Banten, yang bukan hanya bisa teriak-teriak di atas mobil komando, tapi kita terjun di lapangan, di medan perang. Hanya untuk Cipondoh aja ratusan nyawa melayang. Hanya untuk merebut Cipondoh dari company, ratusan nyawa melayang. Tahun 1682 Raden Yudanegara dan Raden Raksanegara, putra daripada Arya Wangsakara pendiri Tangerang, melawan kompeni Belanda yang telah mengadu domba Kesultanan Banten. Sultan Haji anak